Ya, untuk analisis menggunakan Smart PLS, yang pertama kita lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Nanti bisa dibuka file ini ya, client 5105. Nah, ini kita buka, kita gunakan ini data ini ya. Jadi untuk analisis menggunakan Smart PLS itu, data ini kita rubah dulu formatnya ke dalam CSV. Nah, cara membuat data CSV-nya seperti ini. Jadi kita copy ini ya, KT1 sampai dengan KR8 dan datanya. Seperti ini kita copy. Jadi untuk nama dari variabel dan identitas ini tidak usah. Klik kanan, copy, file, ya, blank workbook. Klik kanan seperti ini lalu paste. Nah, ini kita save ya. File, save as, terus. Nah, lalu kemudian untuk nama ini bebas ya. Kita tulis saja file CSV. Nah, kemudian yang terpenting ini, jadi save as type, kita klik, kita pilih ini CSV UTF-8, lalu klik save. Seperti itu ya. Jadi untuk cara membuat file CSV-nya, karena file CSV ini nanti yang kita masukkan di dalam aplikasi Smart PLS. Nah, ini karena saya sudah buat, nanti gunakan file yang ini saja. Ini client 1505 5105 CSV. Nah, ini. Oke, seperti itu cara membuat file CSV-nya. Lalu setelah file CSV-nya terbentuk ini ya, kita buka aplikasi Smart PLS. Di sini saya menggunakan Smart PLS versi 4. Nah, ini akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita klik new project. Nah, untuk nama ini bebas ya. Kita tulis saja contoh seperti itu lalu create. Nah, selanjutnya ini import data file. Kita klik. Selanjutnya kita ini ya, kita pilih ini client 5105 yang CSV ini. Kemudian kita klik open. Lalu klik import. Nah, ini adalah hasil dari univariate descriptive ya, atau dapat juga sebagai tanda bahwa datanya itu sudah masuk ke dalam aplikasi Smart PLS. Nah, ini kita bisa copy ya, copy to Excel seperti ini, kemudian kita paste seperti ini. Klik kanan, paste. Nah, seperti ini ya. Lalu diinterpretasikan seperti ini, seperti yang saya buat. Seperti itu ya untuk cara membuatnya. Oke, selanjutnya setelah data masuk seperti ini, kita klik back. Nah, ini ya, create model. Nah, kita klik create model. Model type kita pilih PLSM, kemudian model name ini bebas. Lalu klik save. Nah, selanjutnya kita masukkan data ini ya, indikator ini ke dalam lembar kerja. Nah, kita memasukkannya berkelompok sesuai dengan hipotesis yang ada. Oke, kita masukkan dulu. Caranya seperti ini ya. Klik yang paling atas ini, KT1, kemudian tekan shift, lalu klik KT4. Nah, kita blok seperti ini, lalu kita drag. Lalu kita enter. Oke, kita masukkan dulu, nanti kita beri nama. Ya, seperti ini ya. Lalu kita beri nama. KT, double klik. Nah, kita paste seperti ini, lalu klik apply. Seperti itu ya. Jadi kita copy, double klik, paste.
copy, double klik, paste. Nah, setelah seperti ini ya, lalu kita susun modelnya sesuai dengan ini hipotesisnya. Oke, kita susun. Nah, untuk merubah posisi dari indikator ini, kita menggunakan menu indikator ini ya. Ini ada tanda panah. Ini tinggal kita klik saja. Nanti indikator ini akan berubah sesuai dengan arah panahnya. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita masukkan model ini, garis dari model hipotesisnya ini dengan mengklik menu connect ini ya, connect. Nah, kita hubungkan dari budaya organisasi ke kepuasan kerja, kepemimpinan ke kepuasan, dari kepuasan ke kinerja karyawan. Oke, seperti ini. Kemudian dari kepemimpinan ke kinerja, budaya ke kinerja, seperti ini ya. Nah, lalu setelah seperti ini kita save. Nah, ini kita save. Nah, selanjutnya kita lakukan pengujian. Yang pertama adalah pengujian outer model dan inner model. Nah, untuk outer dan inner ini dilakukan dengan pengujian PLS algorithm. Ya, caranya seperti ini ya untuk pengujiannya. Klik calculate, kemudian PLS algorithm, lalu start calculation. Ya, seperti ini untuk hasilnya. Jadi hasil ini kita save dulu ya. Nah, ada dua cara. Yang pertama adalah kita save di dalam aplikasi Smart PLS-nya. Kemudian yang kedua kita save di luar dari aplikasi Smart PLS. Nah, untuk mengesave-nya caranya seperti ini. Tinggal klik save. Lalu kita tulis di sini PLS algorithm. Seperti itu, lalu klik create. Nah, untuk mengesave di luar dari aplikasi Smart PLS, kita klik ini Excel, kemudian export. Nah, lalu kita bisa save ya. Di sini kita beri nama, contohnya adalah PLS algorithm, seperti itu. Dan ini adalah save file yang sudah saya buat sesuai dengan tahapannya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini hasil save filenya bisa kita langsung save saja seperti ini. Kita klik save. Kemudian nanti hasilnya akan seperti ini ya. Nah, ini jadi untuk save file dari Smart PLS itu bentuknya adalah Excel. Nah, seperti itu cara mengesave-nya, dan itu berlaku untuk semua pengujian. Nah, oke, kita lanjutkan. Jadi untuk yang pertama kita lihat nilai dari ini ya, nilai dari loading dan AVE. Nah, untuk loading kita lihat nilai dari sini. Nah, ini outer loading ya. Kita klik nilai outer loading. Nah, ini adalah nilai dari outer loadingnya. Jadi untuk outer loading ini menunjukkan validitas dari variabel konstruk itu ini ya. Nah, jadi nilainya itu harus lebih besar dari 0,7. Nah, ini tandanya hijau ya seluruhnya, maka ini tandanya di atas 0,7, maka untuk loadingnya ini dari masing-masing konstruk dapat dikatakan valid. Nah, selanjutnya untuk nilai AVE kita lihat dari sini, construct reliability and validity. Nah, ini ya, jadi AVE ini menjelaskan dari validitas variabel laten. Kalau tadi yang loading ini ya, loading ini untuk variabel konstruk, dan ini untuk yang variabel laten. Laten itu yang ini. Nah, yang biru ini ya, yang biru ini adalah laten, yang kuning ini adalah konstruk. Nah, nilai AVE ini harus lebih besar dari 0,5. Nah, ini sudah lebih besar dari 0,5 seluruhnya ya, maka dapat dikatakan valid untuk variabel laten ya. Kemudian untuk reliabilitas kita lihat di sini. Nah, ini ya, nilai dari kelompok alpha dan composite reliability yang row C. Nah, nilai ini ya. Nah, nilai ini harus lebih besar dari 0,7 baru dikatakan valid. Nah, ini seluruhnya sudah lebih besar dari 0,7, maka dikatakan reliable. Oke, jadi sampai tahap ini ya. Sampai tahap ini maka dikatakan seluruhnya itu valid dan reliable. Nah, selanjutnya adalah pengujian diskriminan validity. Ini kita klik. Nah, untuk pengujian diskriminan ini kita lihat nilai dari hasil HTMT. Nah, ini nilai HTMT ini harus lebih besar
sorry, harus lebih kecil dari 0,9. Nah, ini seluruhnya sudah lebih kecil dari 0,9, maka dapat dikatakan variabel ini tidak terjadi masalah pada diskriminan validity-nya. Artinya di sini adalah variabel konstruk dapat membentuk latennya. Nah, selanjutnya adalah kita lihat nilai dari pengujian inner model. Nah, inner model ini yang pertama kita lihat adalah nilai Coordinate Assessment WIF. Nah, kita lihat nilainya dari sini. Nah, kita lihat yang inner model ya. Nah, ini nilainya harus lebih kecil dari 5. Nah, ini sudah lebih kecil dari 5 seluruhnya. Nah, ini ya, maka dapat dikatakan untuk model ini tidak terjadi gejala multikolinearitas. Oke, selanjutnya adalah pengujian dari coefficient of determinants R square atau R kuadrat. Nah, kita lihat nilainya dari sini. Nah, ini adalah nilai dari R square-nya. Nah, R square ini menunjukkan besaran pengaruh variabel independen terhadap dependen secara simultan ya, atau secara bersama-sama. Nah, ini nilainya untuk kepuasan kerja adalah 0,466. Kita lihat di sini contohnya. Ini ya, 0,466. Nah, di sini artinya adalah kepemimpinan dan budaya organisasi memberikan pengaruh sebesar 44,6%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian. Nah, untuk kinerja karyawan, nilai R square-nya adalah 0,716. Nah, di sini menunjukkan bahwa variabel kepemimpinan, kepuasan, dan budaya organisasi memberikan pengaruh sebesar 71,6%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian. Nah, selanjutnya adalah pengujian ini ya, predictive relevance. Nanti kita lakukan, kita lompat ke sini dulu, ke F square. Nah, untuk F square kita lihat di sini. Nah, ini adalah nilai F square-nya. Jadi F square ini adalah pengaruh variabel independen terhadap dependen secara individu atau secara parsial. Nah, kita lihat seperti ini. Untuk lebih gampangnya kita lihat yang list. Nah, di sini budaya organisasi terhadap kepuasan nilainya adalah 0,095. Kita lihat di sini ya, 0,095. Nah, itu kita lihat kriterianya di sini. Nah, 0,095 ini berada dalam kriteria kecil. Untuk budaya organisasi terhadap kinerja karyawan nilainya adalah 0,426. Nah, ini berada dalam kategori pengaruh yang besar. Jadi seperti itu ya untuk cara membacanya. Nah, selanjutnya adalah pengujian hipotesis. Nah, ini adalah pengujian yang paling penting ya. Nah, untuk uji hipotesis, kita back dulu. Nah, caranya seperti ini. Ini ada yang ketinggalan ya, Q kuadrat. Nah, ini predictive relevance atau Q kuadrat. Nah, caranya seperti ini. Klik calculate, kemudian pilih menu clean folding, lalu start calculation. Nah, ini adalah nilai dari Q-square-nya. Kita lihat di sini, construct cross validated redundancy. Nah, untuk kepuasan kerja nilainya adalah 0,266. Nah, ini 0,266 kita lihat di sini. Jadi 0,266 ini adalah memiliki prediksi relevansi yang dalam kategori sedang, karena ini sudah lebih besar dari 0,15, namun masih di bawah 0,35 seperti itu. Jadi untuk predictive relevance ini menunjukkan bahwa ketika model ini dilakukan penelitian ulang, maka akan memprediksi nilai R-nya itu dalam ketepatan yang sedang. Selanjutnya adalah kinerja karyawan, nilainya adalah 0,4 ya, 0,40. Nah, ini berada dalam kategori yang besar. Nah, yang terakhir ini uji hipotesis penelitian. Caranya, kembali ke modelnya. Nah, klik calculate, kemudian kita pilih menu bootstrapping, lalu start calculation.
Nah, ini adalah hasil uji hipotesisnya. Nah, yang pertama kita lihat di sini adalah pengaruh langsungnya ya. Nah, ini pengaruh langsung dari model hipotesisnya. Nah, untuk pengaruh langsung kita lihatnya di sini, di part koefisien. Nah, ini adalah pengaruh langsungnya. Jadi untuk pengujian hipotesis ini yang kita perhatikan adalah dua nilai, yaitu original sample dan p-value. Nah, original sample ini menunjukkan pengaruhnya itu apakah positif atau negatif ya. Kalau negatif di sini ada tanda minusnya. Nah, untuk p-value itu apakah pengaruhnya signifikan atau tidak, sekaligus jika signifikan itu maka hipotesisnya diterima. Nah, kita lihat di sini, jadi original sample seluruh variabel ini ya berpengaruh positif karena tidak ada tanda minus di depannya. Kemudian p-value seluruhnya lebih kecil dari 0,5 maka seluruh hipotesisnya ini positif, signifikan, dan diterima. Dan untuk pengaruh yang tidak langsung atau pengaruh mediasi, nah ini ya, pengaruh mediasi, kita lihatnya di sini. Jadi specific indirect effect kita klik. Nah, ini adalah pengaruh mediasinya. Jadi di sini adalah menguji apakah variabel kepuasan kerja ini memediasi hubungan antara budaya organisasi terhadap kinerja karyawan, kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini kita lihat bahwa nilai original sampelnya adalah 0,101 dengan p-value 0,018, lebih kecil dari 0,05. Maka dengan adanya kepuasan kerja di sini adalah memediasi hubungan antara budaya organisasi terhadap kinerja karyawan secara positif dan signifikan, seperti itu. Ya, sekian untuk pengujiannya. Nah, jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Terima kasih.